Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhanuddin dengan NIM 667360108, kelas 3A Informatika, mata kuliah Sistem Operasi. Di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang studi kasus File System Management. Sebuah teknologi menggunakan sistem operasi untuk menyimpan data proyek pada file server. Sistem file yang digunakan adalah FA32 dengan struktur alokasi file berbasis file allocation table. Terdapat beberapa file yang harus disimpan di disk, tetapi salah satu file proyek besar, file A, dilaporkan rusak ketika diakses. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa file tersebut terfragmentasi parah di disk, sehingga beberapa klaster data file tidak dapat ditemukan. Sistem menunjukkan situasi sebagai berikut. Yang pertama, file A memiliki ukuran 10 MB. Yang kedua, disk memiliki ukuran klaster 4 KB. Yang ketiga, file A tersebar di banyak lokasi tidak berurutan. Yang keempat, beberapa entry file hilang atau tidak sinkron dengan data aktual. Pertanyaannya, yang pertama, apa penyebab masalah ini? Yang kedua, bagaimana cara menyelesaikan masalah kerusakan file ini? Yang ketiga, apa yang dapat dilakukan untuk mencegah masalah serupa di masa depan? Yang pertama, apa penyebab masalah ini? Masalah yang dialami oleh perusahaan tersebut kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama, fragmentasi parah. File A yang terfragmentasi parah menunjukkan bahwa file tersebut tersebar di banyak lokasi yang tidak berurutan di disk. Ini sering terjadi pada sistem file A32 karena kurang efisien dalam mengelola file besar yang sering diperbarui dan dipindahkan. Yang kedua, ukuran klaster yang kecil. Ukuran klaster 4 KB terlalu kecil untuk file besar seperti file A yang berukuran 10 MB. Hal ini menyebabkan file tersebut harus dibagi menjadi banyak klaster, meningkatkan kemungkinan terjadinya fragmentasi. Yang ketiga, kehilangan atau ketidaksinkronan entry file. Ketika entry pada file allocation table file hilang atau tidak sinkron dengan data aktual, sistem operasi tidak dapat menemukan klaster yang membentuk file tersebut. Yang keempat, pemeliharaan sistem file yang buruk. Ketidakmampuan untuk secara rutin melakukan defragmentasi dan perawatan lainnya pada sistem file yang dapat memperparah masalah fragmentasi dan korupsi file. Yang kedua, bagaimana cara menyelesaikan kerusakan file ini? Untuk menyelesaikan masalah ini, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, defragmentasi disk. Gunakan alat untuk defragmentasi untuk mengurangi fragmentasi file dan memperbaiki pengaturan klaster. Yang kedua, periksa dan perbaiki file. Gunakan utilitas perbaikan disk untuk memeriksa dan memperbaiki entry file yang korup atau hilang. Yang ketiga, tingkatkan ukuran klaster. Jika memungkinkan, mempertimbangkan untuk menggunakan ukuran klaster yang lebih besar untuk mengurangi fragmentasi file besar. Yang keempat, rutin pemeliharaan sistem file. Melakukan pemeliharaan secara rutin
termasuk defragmentasi dan pemeliharaan disk untuk kesehatan sistem file. Dengan langkah-langkah tersebut, perusahaan dapat meminimalisir risiko file dan memastikan bahwa data proyek tersimpan dengan aman dan dapat diakses dengan baik. Yang ketiga, apa yang dapat dilakukan untuk mencegah masalah serupa di masa depan? Untuk mencegah masalah serupa terkait dengan manajemen file di masa depan, kita dapat melakukan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan sistem file yang lebih modern. Pertimbangkan beralih ke sistem file yang lebih modern seperti NTFS atau exFAT yang memiliki kemampuan manajemen file yang lebih baik dibandingkan FAT32. Sistem file ini lebih efisien dalam file besar dan dapat menangani fragmentasi. Yang kedua, rutin melakukan defragmentasi. Lakukan defragmentasi secara rutin untuk mengurangi fragmentasi file. Defragmentasi akan membantu mengatur ulang file yang tersebar sehingga dapat diakses dengan lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, pemeriksaan dan perbaikan FAT secara berkala. Gunakan utilitas sistem operasi untuk memeriksa dan memperbaiki entry FAT yang korup atau hilang. Pemeliharaan ini dapat mencegah masalah akses file akibat korup FAT. Yang keempat, ukuran cluster yang sesuai. Pertimbangan untuk menggunakan ukuran cluster yang lebih besar jika banyak file yang harus disimpan. Ukuran cluster yang lebih besar dapat mengurangi fragmentasi dan meningkatkan efisien penyimpanan. Demikian presentasi dari saya dan terima kasih.